bagaimana Daud Tuhan, ketika melihat hadirat Tuhan, dia begitu tertegun dengan keindahan hadirat-Mu. Kami pun demikian, kami rindu hadirat Allah nyata di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Kami percaya juga Tuhan hadir saat ini di tengah-tengah kami. Karena itu lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan kami butuhkan sekali di tempat ini, sehingga sampai terindra di dalam diri kami. Kami mampu merasa, melihat, dan mengalami hadirat Tuhan tersebut. Bagi hamba-Mu yang Tuhan sampai pergunakan untuk menyalurkan kebenaran firman, hamba-Mu hanyalah manusia terbatas, urapan yang baru turun atas hamba-Mu, sehingga disampaikan benar-benar merupakan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya kemampuan berpikir manusia secara pribadi. Bagi kami yang berbicara maupun yang mendengar, persiapkan hati kami menjadi tanah yang gembur Tuhan, sehingga firman-Mu boleh memperoleh tempat dalam hati kami, dan pada akhirnya firman-Mu itu akan berbuah menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Judul khotbah hari ini adalah hadirat Tuhan. Dalam bahasa Latinnya adalah coram Deo. Mari kita buka firman Tuhan. Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Saya akan bacakan. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidup kita. Kalau kita belajar teologi ya, kita akan menemukan ada 3 sifat utama Allah, yaitu yang pertama itu omnipresent, artinya Allah itu maha hadir, dia berada di mana saja dan kapan saja. Kemudian omnipotent, Allah itu maha kuasa, sanggup melakukan apa saja. Yang ketiga itu omniscient, dia maha tahu, Allah itu sumber dan memiliki semua pengetahuan. Jadi kalau kita lihat bacaan kita tadi, Mazmur 39 itu sifat utama Allah itu ada semua di situ. Maha hadir, maha kuasa, maha tahu. Ada semua dalam Mazmur pasal 139 itu. Nah, kalau itu kita lihat dalam terjemahan yang lain, misalnya dalam terjemahan lama dan Alkitab yang terbuka, itu Mazmur 139 ayat yang ke-7 itu bunyinya begini. Kemana gerangan aku dapat lari daripada Roh-Mu, dan kemana gerangan aku dapat lari dari hadirat-Mu. Jadi kata hadapan-Mu tadi itu
dalam terjemahan lama itu menggunakan kata hadirat. Begitu juga dengan terjemahan AYT itu menggunakan kata hadirat. Ya. Dan ini sebenarnya adalah pertanyaan retoris. Ada yang tahu pertanyaan retoris itu apa? Pertanyaan orang yang lagi khotbah yang nggak perlu dijawab. Jadi bagaimana saudara-saudara? Jadi nggak perlu saudara jawab. Itu namanya pertanyaan retoris, ya. Itu kata rohmu dengan kata hadiratmu itu sejajar. Jadi itu adalah sebuah pertanyaan retoris yang nggak perlu dijawab. Yang mau ditekankan oleh Daud di situ bahwa tidak ada satu titik pun di dalam dimensi ruang dan waktu di mana Allah tidak hadir. Tidak ada suatu titik pun. Bahkan saya membaca alam semesta itu konon menurut ilmu pengetahuan itu mengembang. Kecepatan dia mengembang lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Jadi tidak seorang pun bisa mengetahui ujungnya alam semesta yang terdiri dari bermiliar-miliar galaksi. Kalau kita simak baik-baik ayat yang ke-7 sampai ke-12, ada yang situ mau ditekankan oleh Daud. Tuhan itu hadir di titik tertinggi. Aku mendaki ke langit. Di situ Allah hadir. Aku tidur di dunia orang mati. Di situ Allah hadir. Yang dia mau sampaikan titik tertinggi, titik terendah. Ada penafsir juga yang mengatakan bahkan dia hadir di surga, hadir juga di neraka. Tuhan juga hadir di ujung paling timur. Dikatakan di situ apa? Saya fajar itu berbicara timur. Kemudian dia berkata juga di ujung laut itu menuju kepada zaman dulu itu laut Mediterania, paling barat. Jadi dari paling timur sampai paling barat tidak ada titik manapun di mana Tuhan tidak hadir. Titik tertinggi, titik terendah Tuhan hadir, titik paling timur sampai paling barat Tuhan juga hadir. Kemudian dikatakan bahkan di suatu kondisi yang paling gelap Tuhan hadir. Karena banyak orang berpikir ketika dia bersembunyi di tempat gelap dia pikir Tuhan tidak hadir di situ. Padahal Tuhan hadir juga di situ. Itu yang disampaikan dalam Mazmur 139 tersebut. Dan rupa-rupanya Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, berbicara tentang hadirat Tuhan itu memang enak-enak sedap. Kenapa saya mau katakan demikian? Karena tema hadirat Tuhan itu adalah tema yang bikin penasaran. Kok bisa begitu? Kok bisa bikin penasaran? Karena Daud penasaran. Ya, pernah Daud menyanyi, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Memandang indah wajah Tuhan nanti itu kita bahas di bagian pertama. Itu yang dia maksud memandang hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu sampai membuat Daud tidak pengen pulang. Apa sih keindahan di dalamnya? Sampai-sampai Daud tuh kok tidak pengen pulang. Bukankah di rumah dia punya istana? Di rumah dia punya istri lumayan, cantik-cantik. Tapi kok pengennya terus berada dalam hadirat Tuhan. Semacam membuat kita penasaran apa yang dialami Daud. Apa yang dirasakan oleh Daud. Apa yang Daud lihat. Yang dalam pengalaman Daud itu terjadi ketika berada di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ini juga banyak bikin polemik. Ya, lewat lagi satu mas. Ya, hadirat Tuhan ini juga bikin polemik lagi satu. Kenapa? Banyak tuduhan juga ketika kita biasa ibadah di gereja, ketika kita ke
kemudian mampir ke gereja B, gak enak ibadahnya situ, hadirat Tuhan gak terasa, hadirat Tuhannya gak nyata. Nah, kemudian pada saat yang sama orang Protestan pergi ibadah di Pantekosta atau misalnya gereja karismatik akan bilang apa? Waduh, di sana itu suasananya kok gitu. Bukankah itu cuma masalah psikologi? Apakah itu bukan suatu yang bersifat hipnotis? Dan ini sering terjadi tuduh-menuduh semacam itu. Makanya untuk kita memahami benar-benar apa itu hadirat Tuhan supaya kita tidak salah mengerti, inilah kesempatan kali ini kita belajar supaya kita mengerti dan tidak gampang saling menjudge satu sama lain. Yang pertama, kita belajar dulu tentang definisi hadirat Tuhan. Ya, saya berulang-ulang kali katakan, kebanyakan orang sering bertengkar, sering salah paham karena perbedaan definisi. Ada definisinya sama tapi maknanya berbeda. Ada yang maknanya sama tapi menggunakan definisi yang berbeda. Saya kapan hari waktu Natal kebetulan ketemu dengan adik kanoe, kakak kandungnya adik ipar saya. Kita cerita-cerita di sana, sampailah pembahasannya masalah perbedaan antara bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia. Ketika kita berbicara maksudnya pensiunan tentara atau polisi, kalau di Indonesia namanya purnawirawan. Tapi di Malaysia sana konon katanya itu namanya tentera tak berguna. Ya. Tentera tak berguna. Ketika di sini ada rumah sakit bersalin, di Malaysia katanya itu rumah korban para lelaki. Ya. Tidak tahu benar tidaknya yang cerita, ya. Jadi cuma artinya bisa jadi menggunakan terminologi yang sama, yang berbeda, tapi maknanya maksudnya sama. Katanya lagi, benar nggak ya? Saya juga kurang tahu. Bahkan ada dia bilang begini, kalau Menteri Kehutanan di Indonesia menggunakan terminologi Menteri Kehutanan, di Malaysia sana katanya Menteri Semak Belukar. Jadi ada lagi dia tambahkan, apa lagi? Itu Pak, angkatan darat di sini kita sebut angkatan darat. Di Malaysia sana katanya tentera hentak-hentak bumi. Nah, kurang tahu yang mana. Jadi artinya ada suatu kadang maksud yang sama tapi menggunakan istilah yang berbeda. Tetapi juga ada istilah yang digunakan itu sama tapi kadang-kadang maknanya dan maksudnya berbeda. Contohnya kalau Bapak Ibu ingin tahu, kata kita, kalau bapak-bapak, ibu-ibu pergi ke Poso, Manado, kita itu yang dimaksud saya, ya. Kita saya punya, kita motor, saya punya motor. Kita harem, saya punya cewek. Kita metua, saya punya istri. Kita itu artinya saya. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu ketika beranjak sedikit ke Palu dan ke Makassar, kaget nanti kita mau kemana. Palu, Makassar, kita itu artinya nanti boleh coba, kita akan bingung, kata terminologi yang digunakan itu sama tapi kok berbeda maksud dan maknanya. Tapi kalau bahasa Indonesia kita itu ya saya dan Anda. Pergi ke Bali, ketemu orang Bali ngomong gedang, jangan berpikir dari sudut pandang Jawa. Gedang itu bahasa Balinya pepaya. Ke Sunda juga gedang itu Tapi kalau di Jawa apa? Pisang.
Istilahnya sama, maknanya beda, maksudnya beda. Pergi ke Sunda, dengar kata comel. Kamu ini comel banget. Comel itu dalam bahasa Sunda itu cerewet, suka nyeritain orang itu comel. Tapi kalau pergi ke Malaysia, kalau tidak percaya nonton film Upin Ipin. Comel itu artinya lucu dan menggemaskan. Betul nggak? Siapa yang suka nonton film Upin Ipin? Saya dulu suka ya. Jadi dari situ saya tahu bahwa comel itu adalah lucu dan menggemaskan. Saya cerita lagi satu. Suatu saat muncul di TikTok saya tentang bahayanya tidur menghadap ke kiri. Karena katanya ada kaitan dengan jantung. Karena saya bukan orang kedokteran ya, saya percaya saja. Sementara ada lagi satu lewat, katanya ibu hamil dilarang untuk tidur miring ke kiri. Saya bukan orang kedokteran ya, percaya saja. Saya pikir mungkin ya ada kaitan ya dengan jantung tidak lancar, jantungnya mompa darah ya. Satu saat lewat lagi, judulnya di besar-besar, bahaya tidur telentang. Waduh, kalau begini menghadap kemana kita tidurnya ini? Miring ke kiri nggak boleh, miring ke kanan katanya nggak bagus, telentang berbahaya. Saya lewatkan saja. Tidak lama kemudian muncul lagi itu video tersebut. Karena tidur telentang itu ternyata punya dampak gangguan terhadap pernapasan dan banyak mengakibatkan orang meninggal dunia. Saya cuma mikir, Bu Yuni tidur telentang aman-aman saja, nggak keselak. Ternyata saudara yang dia maksud sampai akhir ujung video baru saya ngerti. Ya iya, telentang ya bikin keselak, telan obeng, telan mur, telan apa-apa ya bikin keselak. Ternyata telentang ini apakah sama dengan terlentang? Gitu sempat mikir saya. Dan inilah hati-hatinya kita di dalam mendengar sesuatu. Terkadang istilahnya hampir mirip, sama, tetapi ternyata maksudnya berbeda. Makanya di dalam membahas apapun, kita itu harus mulai dengan definisi. Kita harus sepakat dengan definisi. Kalau definisinya berbeda atau definisinya sama tapi mempunyai makna yang berbeda, harus samakan dulu definisinya. Nah, makanya apakah ketika teman-teman dari karismatik misalnya mengatakan ini tentang hadirat Tuhan itu, maksudnya sama dengan kata hadirat Tuhan misalnya teman-teman yang dari Protestan. Jangan-jangan menggunakan istilah yang sama tetapi maksudnya Kalau begitu kita ingin cari tahu dari mana? Ya dari firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang hadirat Tuhan? Apakah sama seperti yang dipahami teman-teman dari karismatik atau sama dengan teman-teman dipahami oleh orang Protestan dan sebagainya atau Katolik? Pada kesempatan kali ini kita bahas dulu tentang etimologi daripada firman Tuhan, hadirat Tuhan. Kata hadirat Tuhan itu menggunakan kata panim. Coba kita lihat dalam Mazmur 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Itu menggunakan kata panim. Kata panim ini kemudian diterjemahkan di hadapan. Kadang diterjemahkan wajah. Jadi kalau ketemu kata wajah dalam PL itu akar katanya sama, panim. Kadang diterjemahkan present, kehadiran atau hadirat. Nah, muncul juga dalam bentuk lain yaitu panim el panim. Jadi secara hurufiah sebenarnya hadirat Tuhan itu adalah wajah Tuhan. Kemudian muncul kalimat yang lebih unik yaitu panim el panim. Panim el panim, face to face, berhadapan wajah dengan wajah. Contoh kita lihat dalam Keluaran 33 ayat 11.
Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Kata berhadapan muka di situ, panim el panim. Dalam KJV diterjemahkan apa? Face to face. Kalau Bapak Ibu tidak yakin, coba kita lihat dalam terjemahan TL. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa muka dengan muka. Itu bahasa Ibraninya, panim el panim. Apa maksudnya? Hadirat Allah itu adalah saat saudara dan saya bertemu dengan Tuhan, berhadapan muka dengan muka, bertatap muka dengan Tuhan. Itu arti hadirat Tuhan. Kata hadirat Tuhan ini kemudian ketika pada abad keempat, di mana Tanakh itu Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, kata panim itu diterjemahkan menjadi kata koram. Panim Yahweh, bertatap muka dengan Yahweh, diterjemahkan menjadi koram deo. Koram deo. Ya. Koram deo sendiri sebenarnya berasal dari kata kora. Ya. Kora itu artinya the pupil of the eye. Bola matanya. Bola matanya Tuhan. Jadi ketika saudara berkoram deo, yang dimaksudkan ketika hadirat Allah itu ada, saudara menghadap Tuhan, bertatapan mata. Itu arti koram deo. Dan koram deo ini hanya bisa dilihat di dalam Vulgata, ya. Misalnya Mazmur 55 ayat 13. Saya singgung sedikit di sini. Kalau Bapak Ibu membuka Alkitab kita Mazmur 56 ayat 13, itu kalau di Vulgata nanti jadi Mazmur 55 ayat 13. Turun satu pasal ya. Jadi kalau begitu apa? Hadirat Tuhan itu artinya saudara dan saya sedang bertemu dengan Tuhan, bertatapan muka dengan muka. Pertanyaan yang timbul, Pak Pendeta, bukankah tidak satupun manusia pernah lihat Tuhan? Kok bisa kita bertatapan muka dengan Tuhan? Saya mau jawab, ketika Musa, Yakub, siapapun yang pernah disinggung oleh Alkitab itu bertatapan muka dengan Tuhan, itu tidak bertatapan muka dengan Allah, dengan segala kemuliaan dan kekuasaannya. Ada yang namanya istilahnya teofani. Ketika Musa bertatapan muka dengan Tuhan itu adalah dalam konteks Allah tidak menggunakan seluruh kemuliaan dan kekuasaannya. Ini namanya teofani. Karena kalau Allah bertatapan muka dengan Musa, dengan siapapun, dengan manusia, dengan segala kemuliaannya, pasti dia mati. Saya beri contoh. Matahari itu ciptaan Tuhan, sedangkan itu begitu kita dekat saja, tidak usah jarak dari sini ke matahari begitu jauh, coba mendekat, kita akan mati karenanya. Apalagi ketika berbicara kemuliaan Tuhan dalam kesempurnaannya. Makanya Tuhan yang dilihat oleh Musa dan Yakub itu adalah teofani. Jadi bagaimana Pak? Untuk pertanyaan yang kedua, bukankah manusia kalau memandang wajah Allah itu pasti dia mati? Saya mau pernah jelaskan.
ketika kata panim itu digunakan, ini adalah sebuah kalimat figuratif. Saya ulangi, hadirat Allah dalam konteks kita berbicara tadi bertatap muka itu adalah sebuah kalimat figuratif yang tidak harus dimengerti secara hurufiah. Saya mau beri contoh begini kalimat figuratif. Hujan deras menghujam bumi dengan marahnya. Apakah kita harus mengerti kalimat tersebut secara letterlek, hurufiah? Sejak kapan hujan marah? Ya, ini adalah suatu ungkapan bahwa hujan itu begitu deras, seolah-olah digambarkan hujan itu seperti marah ketika turun ke bumi. Contoh yang kedua, misalnya matahari tersenyum cerah di langit pagi. Matahari kok bisa tersenyum? Pernah lihat matahari tersenyum kah? Berarti itu adalah kalimat figuratif yang ingin menyampaikan bahwa pagi hari ini begitu cerah. Contoh yang ketiga, dia memiliki hati yang beku. Jadi kalau dengar kalimat begitu, tidak usah dimengerti secara hurufiah. Jangan membayangkan hatinya sedang ada dalam freezer atau dibungkus dengan es balok. Itu kalimat figuratif yang artinya orang itu kok nggak punya perasaan, ya. Orang itu kok kurang empati, tidak punya kehangatan emosional. Ini yang maksudnya kalimat figuratif. Jadi ketika berbicara tentang Allah, hadirat Allah di mana kita bertatap muka dengan Dia, muka dengan muka, bahkan korambio artinya mata dengan mata, itu tidak harus dimengerti secara hurufiah. Contoh dalam Alkitab misalnya, Kejadian 3:8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu, lihat baik-baik, mendengar bunyi langkah Tuhan Allah tidak harus dimengerti hurufiah. Tuhan itu tidak pakai sepatu boot atau sandal swallow berjalan lepak-lepak kemudian didengar oleh Adam dan Hawa. Itu adalah suatu kiasan di mana mereka mulai tahu bahwa Allah hadir ketika itu. Ya, ini harus kita mengerti baik-baik. Jadi dengan demikian, ketika kita berbicara hadirat Allah, kata panim itu dimengerti sebagai kita bertatap muka dengan Tuhan. Tidak bisa dipahami bahwa hal itu secara hurufiah. Tidak berarti kita bertemu, bertatap mata dengan Tuhan, bertatap muka dengan Tuhan. Kalau itu dilakukan, pastilah kita mati. Dengan kata lain, hadirat Allah adalah bermakna sebuah keintiman, sebuah hubungan. Untuk lebih mengerti lagi, coba kita masuk pada poin yang kedua. Macam-macam hadirat Tuhan. Yang pertama itu namanya omnipresent. Ini merupakan sifat utama Allah. Hadirat Allah yang pertama itu namanya omnipresent. Omnipresent ini adalah artinya Tuhan tuh hadir di mana-mana. Tidak ada titik, tidak ada tempat, Tuhan tidak ada. Dia ada di dalam semuanya. Tetapi semuanya bukan berarti Tuhan. Ketika dia ada dalam mimbar ini, dia berbeda dengan mimbar. Tuhan ya Tuhan, mimbar ya mimbar. Kalau identik itu namanya paham panteisme. Dan kekristenan bukan begitu. Walaupun dia maha hadir dalam segala sesuatu, tidak berarti segala sesuatu itu adalah Tuhan. Ya. Kita
sudah baca tadi Mazmur 139 ayat 7 sampai 10, di mana Tuhan itu betul-betul hadir dimanapun. Juga kita akan baca dalam Kolose 1 ayat 27, di mana Kristus juga membuktikan bahwa dia adalah itu pribadi yang omnipresent. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus juga omnipresent, dia maha hadir. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kita lihat lagi omnipresentnya Tuhan di dalam Yeremia 23 ayat 23 sampai 24. Apakah aku adalah Allah yang dekat saja? Firman Tuhan. Dan bukan Allah yang jauh juga. Ini berbicara imanensi Allah dan transendensi Allah. Dapatkah seseorang menyembunyikan diri di tempat persembunyian sehingga aku tidak dapat melihatnya? Firman Tuhan. Bukankah aku memenuhi langit dan bumi? Coba lihat omnipresennya Tuhan. Langit dan bumi itu dalam dia, dan dia ada di dalam langit dan bumi. Ini berbicara tentang sifat Allah yang maha hadir, itu bisa hadir dimanapun dan kapanpun dalam waktu yang bersamaan. Pertanyaannya, kalau Tuhan itu hadir di mana-mana, apa sih yang perlu kita bicarakan tentang hadirat Tuhan? Bukankah dalam pengertian tertentu, tanpa persyaratan tertentu, kita bisa menghadap hadirat Tuhan? Saat kita di WC pun, bukankah itu berarti Tuhan hadir di situ, dan itu kita sedang menghadap hadiratnya? Bahkan di saat kita di kelam malam pun, bukankah berarti Tuhan juga hadir di situ dan kita sedang menghadap hadiratnya? Apa indahnya? Apa yang perlu dipersoalkan di situ tentang hadirat Tuhan? Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu, hadirat Tuhan dalam konteks atau dalam arti yang pertama omnipresent itu adalah sifat Allah. Kita harus mengerti yang kedua tentang sifat Allah, ya arti maha hadir yang kedua. Allah yang maha hadir itu menyatakan kehadirannya, itu yang kedua. Ini namanya manifested presence. Banyak orang puas, Tuhan kan hadir di mana-mana. Tetapi apakah Tuhan itu hadir dan kita bisa lihat, kita rasakan? Dalam bahasa kerennya, terindra, bisa ditangkap dengan indera kita. Jadi manifested presence itu adalah Allah yang hadir, mau menyatakan kehadirannya, dan dilihat oleh kita, dialami oleh kita, dirasakan oleh kita. Jadi ini adalah kehadiran Tuhan yang dimanifestasikan oleh Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama ada suatu istilah yang sering disebut dengan Shekinah. Sebenarnya kata Shekinah ini tidak ada di dalam Tanakh. Tanakh itu adalah singkatan dari Torah, ya, Nevim dan Ketubim. Di dalam Tanakh itu tidak ada istilah Shekinah. Tetapi ketika Alkitab diterjemahkan dalam Septuaginta, kata miskan itu diganti dengan skene. Ya, skene. Skene ini kemudian ketika Alkitab ini diterjemahkan di dalam Targum bahasa Aram, skene ini menjadi Shekinah.
Makanya jangan kaget kalau teman Islam menggunakan kata sakinah. Bahasa Aram, bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu satu rumpun. Makanya banyak sekali persamaan kata memang. Jadi kalau orang Islam sering menggunakan kata sakinah, oh ya, semoga kamu menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, ya. Itu kata sakinah itu dalam targum itu adalah sekinah. Sekinah ini adalah kehadiran Tuhan yang saudara bisa lihat. Kehadiran Tuhan yang nyata, mata kita bisa melihat, kita bisa merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan. Itu namanya sekinah. Tiba-tiba ketika nyanyi, tiba-tiba asap turun, seperti yang terjadi waktu bait Allah ditabiskan. Itu namanya sekinah. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tiba-tiba kehadiran Tuhan itu muncul dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Itu namanya sekinah. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan, dilihatnya ada belukar yang terbakar, apa yang menyala tapi tidak terbakar. Itu namanya sekinah. Ada juga bahasa lain digunakan di dalam perjanjian lama, yaitu kabot. Ya, kabot nanti ada saya singgung sedikit. Ada istilah kabot, ikabot nanti di belakang. Ketika imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus, di tabut perjanjian tiba-tiba ada asap. Asapnya itu namanya sekinah. Allah Maha Hadir, tapi kehadirannya ketika dia nyatakan dan kita bisa lihat, kita bisa rasakan, kita bisa alami, itu namanya manifested presence. Bisa bedakan? Itu namanya sekinah glory. Itu namanya kabot. Jadinya jangan kaget ketika Elia mencari Tuhan. Dia pikirnya Tuhan tuh ada dalam angin yang begitu besar. Ternyata Tuhan hadir dalam angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi itu namanya sekinah. Jadi dengan kata lain, kapanpun Tuhan yang tidak terlihat menjadi terlihat, dan kapanpun kemahadiran Tuhan yang terlokalisasi, inilah yang disebut dengan manifested glory, present atau sekinah glory atau kabot. Jadi yang dimaksud mungkin oleh teman-teman yang biasa bergereja di gereja karismatik, yang dia maksud mungkin sekinah glory. Aku kok gereja itu nggak kerasa apa-apa ya. Dia nggak lihat sekinah glory itu. Dia nggak bisa lihat Allah yang Maha Hadir itu menyatakan kehadirannya. Ada juga lucunya, karena minggu lalu hari Jumat kami ibadah di Perak sana. Pas Helen Perena nyanyi atau worship leadernya keluar memimpin pujian, tiba-tiba ada asap. Tak pikir sekinah glory beneran. Ternyata itu mesin fogging, kayak orang semprot apa itu, malaria ya. Ternyata ada dijual sekarang mesin efek asap supaya terlihat seperti sekinah glory. Kalau begitu beli aja di Tokopedia, itu sekinah glory, kan begitu kan? Jadi
saking rindunya orang untuk mengalami Shekinah glory sampai buat kayak begitu. Kadang juga Shekinah glory itu muncul dalam cahaya sedemikian rupa. Makanya tidak heran juga gereja mulai pakai lampu klave. Mungkin diharapkan terjadi Shekinah glory di situ. Jadi makanya dalam perjanjian lama itu dia muncul dalam tiang awan dan tiang api. Dia muncul dalam awan kemuliaan. Biar awan kemuliaan-Mu memenuhi bait suci-Mu. Apa pernah dengar lagu ini? Kadang dia juga muncul dalam semak duri yang menyala. Terkadang dia muncul dalam tiupan angin keras. Itu bisa dilihat dalam Kisah Rasul 22. Dia muncul dalam angin sepoi-sepoi basah. Itu bisa dilihat dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 12. Kadang dia bisa muncul juga dalam lidah-lidah api. Kisah Rasul 2 ayat 3. Omnipresent itu bentuk kehadiran yang pertama. Manifested present itu bentuk yang kedua, atau Shekinah glory atau Kabod. Yang ketiga itu indwelling present. Alkitab menyatakan ketika saudara dan saya percaya kepada Kristus, Roh Kudus mendiami diri kita. Bahkan dikatakan tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal dan hadir. Kalau begitu, bukankah tubuh ini telah didiami dan ditinggali oleh Roh Kudus, yang notabene adalah pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal? Kalau begitu, bukankah setiap hari Tuhan hadir di sini? Ya, bisa nangkep? Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 saya baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Roh Kudus mendiami kita. Kita bait Roh Kudus, berarti Roh Kudus tinggal di sini. Berarti setiap hari Roh Kudus yang tinggal di sini itu adalah manifestasi di mana Allah hadir dalam hidup kita. 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu? Ini namanya indwelling presence. Efesus 2:21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Efesus 2:22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Dalam perjanjian lama, Tuhan itu berdiam di kemah tabernakel, di ruang Maha Kudus. Ada pelataran, ada ruang suci, ada ruang Maha Suci. Dan di dalam ruang Maha Suci itu ada yang namanya tabut perjanjian. Disitulah Tuhan hadir. Ya, Tuhan hadir di situ. Jadi bangsa Israel biasanya akan menyanyi masuk pelatarannya. Ya. Ku masuki gerbangnya, itu nyanyian-nyanyian diambil sebenarnya berdasarkan kemah perjanjian. Kita masuk dulu dalam pelatarnya dengan nyanyian pujian. Setelah itu masuk ruangan kudus, itu cuma imam-imam yang di situ. Karena zaman dulu sebelum kita diperdamaikan dengan Tuhan, tidak sembarang orang bisa masuk dalam ruang Maha Kudus. Hanya imam besar, ya, hanya imam besar untuk bertemu dengan Tuhan, untuk menyaksikan kehadiran Tuhan. Tapi kemudian dalam perjanjian baru, ketika Yesus mati, tabir pemisah yang ada di bait Allah antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu dikatakan terbelah. Itu menandakan bahwa sejak saat itu kita sudah punya imam besar agung yang bernama Yesus. Kita bisa masuk hadirat Tuhan setiap saat. Pertanyaannya,
Kudus itu mendiami diri kita, yang bahasa kerennya tadi indwelling present. Bagaimana kita tahu? Bagaimana ya saya tahu bahwa saya itu ada Roh Kudus dalam diri saya? Bahwa di dalam diri saya itu ada hadirat Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebenarnya roh yang dalam diri kita itu juga bisa dimanifestasikan. Melalui apa? Yang pertama itu melalui buah-buah roh. Tanda bahwa hadirat Allah itu ada dalam hati kita, yaitu ketika termanifestasi di dalam buah-buah roh. Buah-buah roh itu apa saja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kepenguasaan diri. Kalau saya tanya, bukti bahwa ada air di dalamnya, misalnya ditutup dan tidak kelihatan, ini apa? Buktinya ya ketika dia keluar. Ketika ini digoyang, yang keluar itu air, berarti yang di dalamnya ketika di dalam hati kita ada Roh Kudus, dan ketika kita digoyang sedemikian rupa yang keluar itu buah-buah roh, berarti percayalah, itulah manifestasi bahwa Allah itu melalui rohnya hadir di dalam diri kita. Saya ingat Stefanus ketika dia dirajam dengan batu. Saya merenungkan ini seperti nangis. Ketika dia dirajam dengan batu, pada saat yang sama dikatakan bahwa dia penuh dengan roh. Ketika batu itu melayang kemari menghujam tubuhnya, dia melihat langit terbuka dan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Anehnya, begitu sakit batu itu mengenai tubuhnya karena batu itu jumlahnya begitu banyak. Tapi anehnya yang keluar dari dirinya bukan suatu sikap yang duniawi, tapi suatu sikap yang merupakan tanda bahwa Roh Kudus itu benar-benar memenuhi dia. Pengampunan yang keluar, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Jangan ditanggungkan dosa ini kepada mereka. Hanya orang yang benar-benar penuh Roh Kudus yang bisa semacam itu. Stefanus. Masih banyak contoh-contoh dalam Alkitab di mana orang-orang yang betul-betul di dalam hatinya ada hadirat Tuhan, ketika mengalami goncangan sedemikian rupa, justru yang terjadi apa? Yang keluar itu adalah buah-buah roh. Yang kedua itu adalah karunia-karunia roh. Ya, kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, yang keluar pertama itu buah-buah roh. Yang kedua itu karunia-karunia roh, itu pasti. Karunia-karunia roh itu begitu banyak. Berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, iman, memberikan kurnia untuk menyembuhkan, mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh, dan seterusnya. Banyak karunia. Tidak mungkinlah kalau memang di dalam hati kita ada Roh Kudus. Sebagai bentuk kehadiran Allah, Roh Kudus itu pasti akan memberikan kita karunia. Hadirat Allah yang dalam diri kita atau indwelling present tadi bisa juga bermanifestasi di dalam bentuk kuasa dan keberanian. Alkitab mengatakan apa? Tetapi kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa di situ dalam bahasa Yunaninya dunamis. Dunamis ini dalam bahasa Indonesia menjelma menjadi dua, satu dinamit, satu dinamo. Ya, dinamit itu apa? Peledak. Kalau Roh Kudus dalam diri kita itu kita punya kuasa untuk meledakkan hati orang-orang yang keras. Makanya nggak heran yang tadinya Petrus begitu penakut di awalnya, tapi ketika dia mulai dipenuhi Roh Kudus, hadirat Allah itu hadir dalam dirinya. Hati orang yang begitu keras, satu kali dia khotbah 3.000 orang bertobat. Dunamis turun atasnya.
Dinamo ya, dunamis itu juga kadang diterjemahkan dinamo. Dinamo itu adalah suatu energi yang bisa memutar, menggerakkan. Itu dinamo. Atau menghidupkan lampu listrik, itu namanya juga dinamo. Jadi kalau puasa itu hati kita benar-benar ada Roh Kudusnya, hadirat Allah dalam diri kita, pasti kita punya kuasa itu. Saking besarnya kuasa itu. Petrus sampai bayangannya, ya, bisa nyembuhin orang. Banyak orang menaruh orang-orang sakit dan berharap Petrus lewat dan bayangannya bisa menyembuhkan. Nanti bisa dilihat sendiri dalam Kisah 5:15. Petrus juga begitu berani di kemudian hari ketika dia ini kan dipanggil Tuhan umur 25. Ya. Ini orang paling jarang mikir, dipanggil manut aja ikut, nggak mikir panjang gitu. Meninggalkan profesi pelayanannya sebagai nelayan, itu dia umur 25. Dan kemudian mengikuti Yesus melayani 40 tahun dan meninggal umur 65 tahun, itu dalam posisi terbalik, kepala menghadap ke bawah. Ini suatu keberanian yang luar biasa dan itu tidak terjadi kecuali memang orang yang hadirat Allah ada dalam dirinya. Kalau tidak dia akan penakut, baru ditanya oleh perempuan saja dia sudah sembunyi. Betul nggak? Keberanian itu memang bukan kemampuan kita, itu adalah karena akibat hadirat Allah itu ada dalam diri kita. Stefanus juga begitu, berani luar biasa, padahal masih muda. Dia ini lahir tahun 5 Masehi. Ya. Kemudian Stefanus ini diangkat menjadi diaken dan meninggal pada tahun 34. Jadi kurang lebih dia meninggal waktu di Rajam Batu itu umur 29 kalau tidak salah. Tapi begitu berani dalam usia kayak begitu. Alkitab mencatat, Kisah Para Rasul mencatat, itu karena dia dipenuhi Roh. Benar-benar hadirat Allah, indwelling, present itu betul-betul nyata di dalam kehidupan. Paulus juga begitu. Sapu tangannya yang pernah dipakai Paulus pun kuasanya luar biasa nyata karena indwelling present itu bisa dipakai untuk menyembuhkan orang. Bukan berarti kalau saya ngomong kayak begitu berarti kita semua harus seperti itu, tidak. Minimal orang yang indwelling present tadi nyata di dalam buah-buah Roh, karya-karya dan kuasa dan keberanian. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita masuk pada poin yang ketiga. Syarat masuk hadirat Tuhan. Terakhir, kesalahpahaman banyak orang sekarang bahwa hadirat Tuhan dipikir akan dialami karena WL. WL-nya bagus, saya masuk hadirat Tuhan. Bukan berarti kita kemudian mengabaikan WL itu tidak boleh, Bang. Saya kalau lihat memang WL yang bagus, pimpin pujian, apa semua itu bagus, itu memotivasi kita. Tapi satu sisi hadirat Allah itu tidak bergantung WL. Ya. Kenapa saya mau katakan demikian? Hadirat Allah itu juga tidak bergantung kepada di saat kita bertepuk tangan dengan sorak-sorai. Kenapa saya berani bilang demikian? Pada zaman Hofni dan Pinehas itu terjadi. Terjadilah peperangan antara orang Filistin dengan orang Israel. Kemudian pada perang awal ini matilah orang Israel 4.000. Mereka bingung cari akal bagaimana bisa menang. Diambilnya lah tabut perjanjian yang ada di Silo, dibawa ke tempat perang dan di sana mereka nyanyi girang-girang sampai Alkitab mencatat bahwa saking girangnya teriakan dan pekikan mereka sampai dikatakan oleh Alkitab sampai bumi gemetar. Bukankah tabut perjanjian itu adalah tanda kehadiran Tuhan?
Setelah mereka melakukan itu, dipikirnya menang. Ternyata apa yang terjadi? Mereka kalah. 30.000 orang Israel mati waktu itu, termasuk anak-anaknya Imam Eli yang bernama Hofni dan Pinehas itu mati. Imam Lewi dengar, dia pas duduk-duduk santai-santai, jantungan barangkali atau stroke, saya tidak tahu, mati. Pada saat yang sama istrinya Pinehas melahirkan, tidak tahu kaget karena dengar bapaknya mati, istrinya Pinehas melahirkan. Kemudian istrinya Pinehas diberikan nama anaknya itu adalah Ikabod. Tadi kehadiran Tuhan yang dimanifestasikan namanya Kabod. Ketika tabut perjanjian dirampas dan kemudian Pinehas meninggal, anak dari Pinehas ini dinamakan oleh istrinya itu Ikabod, di mana Tuhan, kemuliaan Tuhan telah hilang dari Israel. Kehadiran Tuhan telah tidak hadir di Israel. Itu arti daripada Ikabod tersebut. Jadi jangan berpikir bahwa karena WL. Jangan juga berpikir, wah musiknya keren. Memang musik yang keren bagus. Semua kita juga mengarah ke sana. Tetapi yang saya mau ditekankan, kehadiran Tuhan itu bukan letaknya di situ. Hadirat Tuhan dimanifestasikan bukan karena musik yang keren, karena bisa jadi musik yang keren itu cuma memicu secara psikologis, bisa. Saya mau, ini dulu pernah saya buatkan judulnya paper waktu saya kuliah. Ternyata musik yang monoton itu bisa mempengaruhi secara psikologis. Makanya kalau Bapak Ibu tahu itu jarang kepang, itu musiknya nengklek, dan itu akan mempengaruhi otak kita, dan kita akan berpikir bahwa itu ada unsur-unsur lain, padahal itu cuma masalah psikologis. Bukan berarti saya tidak suka yang begitu ya, jangan, bukan berarti saya menolak musik yang bagus, tidak. Maksudnya jangan kita bersandar pada musik yang bagus untuk menemukan hadirat Tuhan, itu loh maksudnya. Lampu, kemarin di sana itu barangnya luar biasa ya, lampunya itu wah, berbisiklah yang Protestan dengan saya, Pak Hendra. Pak, saya malah terganggu gini, yang lain seneng, yang satu terganggu. Atau background, kok kemana-mana saya lihat gereja backgroundnya hitam. Apa ada kaitan psikologi kah di sini, atau ada kaitan dengan masalah hadirat Tuhan, atau memang pertimbangannya itu adalah supaya videotronnya atau proyektornya bisa terbaca dan terlihat. Rata-rata kok backgroundnya hitam gitu, kayak apa? Saya mau ngomong diskotik, saya tidak pernah ke diskotik, saya tidak tahu. Atau malam juga saya tidak pernah ke situ, jadi takut salah kalau ngomong ya. Jadi hadirat Tuhan tidak terletak di situ. Kalau begitu di mana? Coba tampilkan masalah gambar apa namanya ini? Gambar kemah tabernakal. Ya. Bapak Ibu lihat baik-baik. Ini pelataran yang bawah ini. Naik ke sana itu ada ruang suci, yang paling ujung itu ruang suci. Imam besar untuk masuk ke ruang suci itu cuma dilakukan setahun sekali. Itu pun kakinya diikat. Karena kalau imam besar itu melakukan kesalahan, dia mati di dalam ruangan suci, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke sana untuk mengambil jenazahnya. Nah, sebelum dia masuk ke ruang suci itu, dia harus mempersembahkan korban. Dia harus membawa darah anak domba untuk dosa-dosanya sendiri dan dosa umatnya terhadap dosa-dosa yang dilakukan dengan secara tidak sadar. Ya. Dengan kata lain yang mau ditekankan di sini adalah, ketika imam besar melakukan itu, dia sampai di ruang suci, tiba-tiba akan muncul asap di sana. Hadirat Allah hadir. Nah, dalam kaitan dengan sekarang,
Makanya jangan kaget kalau dengar lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Gitu? Jadi ketika Yesus menjadi imam besar kita, tirai di bait Allah itu telah terkoyak sedemikian rupa, saudara dan saya bisa masuk ruang Maha Kudus dengan membawa darah anak domba, bukan darah domba binatang biasa, tetapi anak darah domba, yaitu Yesus Kristus. Apa yang mau menjadi syarat di situ? Kekudusan. Penyucian dosa selalu kaitannya dengan darah. Nanti coba buka di dalam kitab Tawarik dan Raja-Raja. Pernah ini tabut bait Allah, tabut perjanjian itu mau dipindahkan dari belakang rumahnya Daud, mau dipindahkan, dikasih masuk ke tempat bait Allah. Itu banyak sekali domba dan lembu yang dikorbankan, sampai dicatat di situ dalam Alkitab tidak terbilang jumlahnya. Padahal memindahkannya itu begitu dekat, hanya berapa ratus meter. Itu mengisyaratkan bahwa kekudusan itu senantiasa kaitannya dengan darah. Ketika kita membawa darah anak domba Allah ini, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan dari segi posisi, sehingga kita bisa masuk dan menikmati dan merasakan hadirat Tuhan. Amin. Bukan kekudusan berdasarkan apa yang kita lakukan. Walaupun di kemudian hari, kalau mau berbicara doktrin kekudusan, ini disebut pengudusan awal atau posisi. Sebut kemudian itu adalah pengudusan kondisi. Ya, tidak berhenti cuma di posisi situ. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, makanya di dalam Ibrani 9 ayat 7 dikatakan begini, tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Intinya adalah hidup kudus. Ketidaksetiaan bangsa Israel mengakibatkan kemuliaan Allah menghilang di Israel. Allah tidak berkenan hadir di tengah-tengah umatnya yang berdosa. Yang menjauhkan umatnya dengan Tuhan adalah dosa-dosa mereka. Tapi bersyukur darah Yesus telah menyucikan dosa kita. Ada satu paradoks di sini yang akan menjadi PR kita dan kita renungkan sampai rumah. Satu sisi ini satu sisi kita menyadari bahwa diri kita orang berdosa. Tapi pada satu sisi kita menyadari bahwa Yesus telah menebus dosa kita. Suatu saat ada seorang mahasiswa sekolah teologi jatuh dalam dosa perzinahan. Dia diberi sanksi selama 2 tahun untuk didisiplin, tidak boleh melayani, tapi harus aktif dibentuk sedemikian rupa selama 2 tahun. Setelah 2 tahun itu masa disiplinnya selesai, diberikanlah dia kesempatan untuk berkhotbah, untuk melayani, pimpin pujian dan sebagainya, tapi dia menolak. Gembalanya bertanya, kenapa kamu tidak mau melayani? Oh, saya orang berdosa. Bagaimana mungkin saya melayani? Saya orang berdosa. Dijawab oleh Bapak Gembala, apakah kamu berbuat dosa lagi dan terus tinggal di dalam dosa yang sama? Tidak. Lah yang kamu maksud dosa yang mana? Dosa yang kapan hari saya buat? Pak Gembala bilang, kalau begitu kamu tidak percaya pada darah Yesus yang menyucikan kamu. Ini paradoksnya. Banyak orang mengira
mengira dirinya berdosa dan terus-terusan berkata begitu, apa manfaatnya darah Yesus? Ketika kita sudah mengakui dosa kita, kita sudah minta ampun sama Tuhan, percayalah, sejauh timur dari barat dosa kita dibuang. Amin. Jangan itu diingat-ingat, iblis akan mendakwa kita terus-menerus. Martin Luther pernah didatangi oleh iblis. Ketika Martin Luther menjadi reformator, dia bilang, kamu itu orang berdosa, kok bikin yang kayak begini? Kemudian Martin Luther bilang, mana dosa-dosa saya? Diambillah catatannya. Kemudian diambil tinta merah oleh Martin Luther. Darah Yesus telah menyucikan dosa saya. Ketika darah Yesus telah menyucikan dosa kita, kita layak masuk hadirat Tuhan. Amin. Layak masuk hadirat. Jangan biarkan iblis mendakwa kita. Layak untuk melayani. Bukan karena kita layak, karena kemampuan kita, tetapi karena kita dilayakkan oleh Tuhan. Jadi bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Ibrani 10 ayat 19 sampai 21 saya bacakan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ketika darah Yesus, kita sudah memperoleh keberanian masuk dalam tempat kudus, di mana Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Tritunggal yang diam di dalam tubuh kita, tinggal diam di dalam diri kita, indwelling present tadi. Maka saudara dan saya bukan cuma perlu masuk hadirat Tuhan, tetapi saudara dan saya telah membawa hadirat Tuhan. Saya ulang, bukan lagi perkara kita mau masuk dalam hadirat, tapi dalam diri saudara adalah hadirat Tuhan. Saya ingat sebuah lagu, judulnya refnya kayak begini. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, di mana ku kan berada, senantiasa kau ada. Masih bingung cari hadirat Tuhan? Saudara membawa hadirat Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa merasakan? Terus hidup dalam kekudusan berdasarkan darah anak domba. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ketika kami bingung menikmati kehadiran, ternyata Engkau tinggal di dalam diri kami. Kami membawa hadirat-Mu dimanapun kami pergi. Di situ pun Engkau hadir. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih karena Engkau menyingkapkan buat kami bahwa Engkau hadir dalam diri kami. Dan kehadiran Tuhan dalam diri kami itu bisa dimanifestasikan melalui buah-buah roh, karunia-karunia roh, kuasa dan keberanian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin.